Assalamualaikum. Kembali bersama Ajul Apandi, sahabat akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal umum perusahaan dagang. Selamat menyimak. Sahabat akuntansi, kita perhatikan di sebelah kiri ada transaksi perusahaan dagang dan di sebelah kanan ada jurnal umum. Misalnya tanggal 1 Januari 2019 misalnya kita memulai usaha dengan usaha perusahaan dagang berbentuk grosir, dimulai usaha grosir barang dagangan dengan modal 100 juta rupiah. Nomor bukti KM001. Belajar akuntansi supaya mudah, kita harus memposisikan diri sebagai pemilik perusahaan tersebut. Jadi, anggap saja ini adalah modal kita, usaha kita, yang belanja kita, yang membeli kita, yang bayar kita, yang menjual kita. Jadi ini anggap perusahaan kita sendiri supaya mudah. Oke, dimulai usaha. Kas, modal. Isi nama kita 100 juta. Tanggal 2 dibayar sewa toko 24 juta untuk 1 tahun. Sewa dibayar di muka. Kasnya berkurang 24 juta. Ini pendekatan kita menggunakan pendekatan harta lah. Dibeli peralatan tunai, berarti peralatan kas sebesar 5 juta. Tanggal 4 dibeli perlengkapan tunai 500.000. Perlengkapan kas 500. Tanggal 5 dibeli barang dagangan tunai 7.500.000. Nah, di sini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan harga pokok dan pendekatan laba rugi. Kita menggunakan pendekatan laba rugi, sisar laba rugi. Ini pembelian kas 7.500.000. Tanggal 6 dibeli barang dagangan kredit, pembelian utang dagang 10 juta. Tanggal 7 dibeli barang dagangan kredit, ini sama 20 juta. Nanti tentang syarat pembelian atau penjualan nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya. Dibeli barang dagangan kredit dengan uang muka 3 juta. Pembelian uang muka itu berarti kas 3 juta dan di bawahnya adalah utang dagang karena secara kredit. Pembeliannya 15 juta. Berarti utangnya karena sudah dibayar 3 juta, berarti dikurangi 15 juta, kurangi 3 juta, 12 juta. 9. Dibeli barang dagangan kredit, pembelian 16 juta. Kredit itu utang, tapi ada uang muka berarti kas 2 juta. Utang dagangnya berarti sisanya. Ada beban angkut, berarti beban angkut kas 100.000. Kas ini dengan ini digabung jadi 2.100.000. Utangnya 14.000, pembeliannya 16 juta dan beban angkutnya 100.000. Debit digabung dengan debit boleh. Ini alternatif kedua. Dipersingkat misalnya pembelian tetap 16 juta, kasnya digabung, beban angkutnya 100, debit dengan debit di atas,
utang kasnya. Kasnya digabung menjadi 2.100.000 dan utangnya 14 juta. Oke, 14 juta. Oke, ini perhatikan, ini debitnya 16.100.000, kreditnya juga 16.100.000, jadi tetap balance. Boleh menggunakan jurnal yang atas, boleh menggunakan jurnal ini. Tanggal 10 dilunasi utang dagang tanggal 6. Lihat tanggal 6 ini dilunasi ya, 10 juta. Ada keterangan syarat 2 garis miring 10 N garis miring 30. Artinya kalau dilunasi di bawah atau maksimal 10 hari setelah tanggal transaksi, setelah tanggal 6, maka dapat potongan 2%. Batas kredit adalah 30 hari. Nanti kalau bayarnya lewat berarti kita yang harus membayar 2%. Ya, bayarnya dilebihkan 2%. Tapi kalau di bawah 10 hari atau maksimal 10 hari itu dapat potongan 2%. Karena tanggal 10, tanggal 6 baru 4 hari, berarti dapat potongan 2%. Dilunasi berarti kas, ada potongan pembelian. Di sini adalah utang dagang. Utang dagang berkurang di debit, ya, kas berkurang di kredit dan dapat potongan. Utangnya adalah 10 juta. Utangnya 10 juta. Lunas, ya. Ininya dapat potongan 2%. Ini 200 dan sisanya adalah kas. Jadi kita bayar 9.800.000 karena mendapat potongan 2%. Tanggal 11 dikembalikan barang dagangan yang tidak sesuai dengan pesanan atas pembelian tanggal 7. 1 juta dikembalikan, berarti utangnya berkurang. Retur pembelian, diretur ya, dikembalikan. Oke, perhatikan di sini ada pembelian, ya, ada beban angkut pembelian, dan ada potongan pembelian, juga ada retur pembelian. Pembelian posisinya adalah debit, sama seperti beban. Misalnya beban gaji, listrik, air, telepon, Pak, kreditnya kas. Pembelian juga sama, pembelian kreditnya kas. Saldo normal pembelian adalah memang debit. Nah, sementara potongan pembelian dan retur pembelian itu adalah pengurang dari pembelian, ya. Potongan pembelian artinya mengurangi pembelian. Retur pembelian artinya mengembalikan lagi barang, ya, meretur. Jadi posisinya adalah kebalikan dari pembelian. Pembeliannya debit, potongan dan returnya kredit. Itu saldo normalnya. Beban angkut, semua beban itu saldo normalnya adalah debit. Oke, itu tentang pembelian. Nomor 12. Dijual barang dagangan tunai dengan potongan harga 500.000. Kalau dijual berarti mendapatkan uang kas, uang itu kas, dan ada potongan penjualan, dan di sininya adalah penjualan, ya. Penjualannya sebesar 15 juta dan potongannya 500, ini potongan langsung 500. Maka ininya dikurangi kasnya. Nah, debit dan kredit 15 juta sama, ya.
itu penjualan kredit. Ini posisinya kalau di jurnal perusahaan jasa adalah sama dengan pendapatan. Saldo normalnya adalah kredit. Dijual barang dagangan kredit. Piutang dagang, penjualan. Oke. Dijual barang dagangan kredit, uang muka 1 juta. Ada uang muka, boleh kas dulu. Dijual barang dagangan berarti piutang. Penjualan. Nih. Penjualannya adalah 15 juta. Ada uang muka. Kita nerima uang muka 1 juta. Dan sisanya adalah tagihan kita dari pelanggan kita. 14 juta. Tagihan itu. Atau piutang dagang. Ada utang, ada piutang dagang. Kalau utang kredit, piutang dagang debit. Utang piutang. Berikutnya adalah diterima pelunasan dari toko A. Syaratnya 2%, 2/10 N30. Berarti ada diterima itu ada kas, ya, dan ada potongan penjualan. Di sininya adalah piutang dagang karena ini diterima pelunasan, diterima tagihan. Oke. Berarti yang ini dibayar nih 10 juta nih. Nah, piutang dagangnya lunas 10 juta. Potongannya 2% dan sisanya adalah kas. Nah, ya. Diterima kembali barang dagangan yang tidak sesuai dengan pesanan karena cacat seharga 2 juta. Nah, berarti piutangnya berkurang di kredit. Di sini ada retur penjualan, ya. Tuh. Karena ini penjualan secara kredit, berarti kalau dikembalikan retur penjualan 2 juta. Kita perhatikan, ada penjualan di kredit, ada potongan penjualan, ada retur penjualan. Penjualan itu di kredit saldo normalnya. Sementara potongan penjualan dan retur penjualan itu kebalikan dari penjualan. Jadi mengurangi penjualan. Potongan penjualan mengurangi penjualan. Retur penjualan mengurangi penjualan. Jadi posisinya adalah di debit. Kebalikan dari penjualan. Kalau ada beban penjualan, beban sifat beban, saldonya di debit. Dijual barang dagangan kredit 20 juta. Uang muka kita terima 2 juta dan kita mengeluarkan beban angkut 100.000. Ini ada 3 transaksi sebetulnya. Dijual barang dagangan berarti piutang dagang, ya, penjualan 20 juta. Satu itu. Sekarang yang uang muka, ya berarti kita nerima kas. Ya, piutangnya berkurang. Tagihan kitanya berkurang. Oke, sebesar 2 juta. Satu lagi adalah
kita mengeluarkan ongkos, ya ongkos angkut atau beban angkut, ya berarti kas berkurang 100.000. Nah, ini sebetulnya begitu. Nah, kita singkat ya. Ada yang sama, misalnya piutang ini debit dan piutang ini kredit. Ya 20 juta dikurangi 2 juta jadi 18. Ya. Piutang dagang 18 juta, kita singkat yang piutangnya. Kas ini ke atas 2 juta, piutang udah hilang, penjualannya 20 juta, beban angkutnya tetap misalnya begini dan kasnya begini. Nah itu, ini perhatikan, 18 tambah 2 20. Oh sorry, ini 20. Ya 18 tambah 2 20. Ini dari sini penjualan 20 juta 100.000, yang kredit juga 20 juta 100.000, jadi balan. Yang kas ini bisa digabung ya, debit dan kredit, jadi berkurang 100.000, berarti jadi 1.900.000. boleh ini berkurang, misalnya bisa dikurangi nih, misalnya yang kita debitnya kumpulkan, ini debit, ini kasnya debit juga, berapa nih, 1.900.000, 1.900.000. Oke, betul. Dan penjualannya kredit 20 juta. Oke, ya. Kas ini dengan kas ini digabung jadi 1.900.000. Oke. Posisinya kas kedua boleh. Misalnya kasnya kedua. Beban angkutnya ketiga. Kasnya kedua. Nah, begitu. Utang dagang 18 juta, kasnya ini 2 juta dikurangi 100, jadi 1.900.000, beban angkutnya 100.000. Kalau dijumlahkan 18, 19, 900, 20 juta. Jadi sama dengan kredit 20 juta. Semuanya benar, tiga-tiganya benar. Boleh milih yang mana, boleh ini benar, ini benar, ini benar. 18. Dijual barang dagangan tunai dengan potongan ini. Berarti kalau dijual berarti mendapatkan uang, kasnya debit, ya, potongannya di bawah kas. Dan penjualan 17, potongan penjualannya ya 500. Karena kita ngasih potongan berarti yang kita terima berkurang. Nah, jadi yang kita terima adalah 16.500.000. Kalau dijumlahkan debit 17 juta, kredit pun 17 juta. Dibeli peralatan 10 juta. Baru dibayar oleh kita sebagai uang muka 2 juta. Oke. Berarti di sininya peralatan
10 juta baru dibayar nih kas 2 juta. Jadi ini adalah utang dagang. Berarti sisanya utang kitanya bukan 10 juta tapi dikurangi 2 juta sama dengan 8 juta. Debit dan kredit sama 10 juta. 20 dibeli perlengkapan 500.000. Ada 3 transaksi ini sebetulnya. Perlengkapan ya. Di sininya adalah utang dagang. 500.000 sebetulnya begitu. Dibayar berarti utangnya berkurang. Rp100.000 dan ada beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian ya 50.000. Oke. Itu sebetulnya ada 3 transaksi sebetulnya. Ini ngutang dulu, dibayar 100.000 sebagai uang muka, dan kita ada ongkos ke perusahaan tersebut dengan ongkos kita, tidak dibayar oleh perusahaan Y tersebut. Utang bisa digabung ini ya, ini 500 kredit, 100 debit, berarti kalau digabung jadi 400 kredit dikurangi. Oke. Cara kedua, perlengkapannya ini utangnya 400.000 digabung dan kasnya adalah 100.000. Oke, beban angkut yang keduanya ini tetap. Nah, itu cara kedua. Perhatikan debitnya 550, kreditnya juga 550. Kas ini digabung, misalnya kas dan kas, kredit dengan kredit jadi di jumlah atau ditambah jadi 150. Oke, perlengkapannya 500, misalnya beban angkutnya debit di atas 50, utangnya 400 dan kasnya 150. Nih, perhatikan debitnya 550, kreditnya 550. Ya, jadi ada 3 cara. Ini cara yang akunnya sedikit ya, singkat, tapi perlu membutuhkan pemikiran yang lebih daripada yang lain. Ini cara 1, cara 2, cara 3. Ya, 3-tiganya benar. Dibayar listrik, air, dan telepon. Ini beban listrik, air, dan telepon. Ya, misalnya digabung 1 juta. Ya. Ini sama dengan perusahaan jasa, sama aja. Dibayar sebagian utang kepada perusahaan Y.
ini sama juga. Berarti utang dagang berkurang ya. Kas 2 juta. Oke. Dipakai uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Ya, private. Ini namanya, nama kita. Ya, isi oleh kita. Nikah 1 juta sama. Oke. Dibayar gaji karyawan, beban gaji, kas 4 juta. Diterima sebagian tagihan, berarti kas, piutang, dagang. Dagang 5 juta. Nah, ada perusahaan X, Y, dan ada toko A, B, itu nanti dibahas di buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Pembahasan jurnal umum untuk perusahaan dagang ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditulis di bagian komentar. Bila menyukai program ini, silakan klik like, klik subscribe. Bila tidak ingin ketinggalan, klik loncengnya, nyalakan loncengnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.